terdapat api unggun dan terlihat banyak orang lalu lalang tuh. Dan setelah diperhatikan, seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Saat itu juga, para penjual langsung menatap tajam ke arah si Rian. Sambil ngasih buah salak ke Rian, nenek ini ngomong, "Awakmu bakal jemput salak niki dong." Wih, gokil, jurus lagi gua. Keren juga. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan misisan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 mdpl atau meter di atas permukaan laut dan terletak di perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Serta Gunung Lawu mempunyai 5 jalur pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Jogorogo, dan juga Singolangu. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing ketiga puncaknya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Setiap orang atau pendaki yang hendak pergi ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun juga perkataan. Dan bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, diyakini bakal bernasib naas. Keberadaan Candi Suku dan juga Candi Ceto adalah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan Kerajaan Majapahit. Sedangkan keberadaan Pasar Setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan para pendaki. Banyak pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Rian ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 2019. Rian ini merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta ya teman-teman semua. Dan pada pendakian kali ini, Rian ditemani oleh 2 orang temannya, yaitu Putra dan juga si Andi. Singkat cerita, pada hari H, mereka bertiga janjian di depan stasiun Pasar Senen di jam 9 malam. Sambil nunggu si Putra yang belum datang juga, tiba-tiba Rian teringat kalau lupa bawa buah-buahan. Maklum, sudah menjadi kebiasaannya si Rian kalau naik gunung itu selalu membawa buah-buahan untuk melengkapi gizi gitu. Dan sekitar 30 menit berlalu, datanglah si Putra dengan keadaan ngos-ngosan tuh. Karena Putra kejebak macet di jalan dan takut kalau sampai ketinggalan kereta.
Setelah itu, mereka bertiga langsung masuk ke dalam stasiun dan mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket. Berselang beberapa menit, klakson kereta pun bunyi. Itu bertanda bahwa kereta akan segera diberangkatkan. Bismillah, semoga pendakian kali ini lancar, ucap Rian dalam hati. Selama perjalanan di kereta itu, mereka ini saling bercerita tentang masa-masa perkuliahan dan sesekali flashback ke pendakian-pendakian sebelumnya, dan sampai-sampai mereka bertiga tertidur pulas dalam perjalanan tersebut. Saat tidur di kereta, masing-masing dari mereka mengalami mimpi buruk tuh, yaitu Andi bermimpi ada sebuah kabut yang mengelilingi si Rian tuh, sampai akhirnya Rian menghilang di balik kabut. Dan Rian ini bermimpi kalau si Putra dililit oleh akar pohon yang sangat gede. Dan sedangkan si Putra bermimpi sekujur tubuhnya Andi dipenuhi dengan lintah. Saat itu, mereka bertiga tidak menceritakan mengenai mimpi buruk tersebut dan menganggap itu semua karena efek kesapean, serta mimpi hanyalah sebatas bunga tidur. Sekitar 7 jam lamanya, sampailah mereka di stasiun Solo Jebres. Di stasiun ini, mereka udah janjian dengan mobil charteran yang akan mengantarkan mereka ke base camp Candi Cetok. Ya, pada pendakian kali ini mereka mendaki melalui jalur Candi Cetok. Sebelumnya, mereka bertiga juga udah ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu dan juga Cemoro Kandang. Sambil nunggu mobil charteran itu datang, mereka nunggu di warkop yang berada gak jauh dari stasiun tuh. Di saat nunggu ini, Rian kebelet buang air kecil dan menuju ke toilet umum. Ketika Rian keluar dari toilet umum, tiba-tiba ada seorang parubaya sambil ngegendong bakul tuh. Dan ternyata parubaya tersebut adalah nenek-nenek penjual buah. Saat itu, nenek-nenek ini menawarkan jualannya tuh. Akan tetapi teman-teman semua, Rian menolak. Karena kenapa? Karena dompetnya ada di tas kecil yang ditinggal di warkop. Di saat Rian nolak itu, nenek-nenek tersebut senyum ke Rian dan ngomong, Awakmu pasti bakal juput salak niki. Di saat itu juga, nenek-nenek ini langsung pergi meninggalkan Rian tuh. Dan Rian menganggap nenek tua itu adalah pedagang di sekitaran stasiun Solo Jebres. Dan di saat bersamaan, Rian langsung menuju ke warkop dan menemui kedua temannya lagi. Dan ketika Rian sampai di warkop, ternyata mobil charterannya udah nyampe. Langsunglah Putra, Rian, dan juga Andi masukin ransel ke dalam mobil tersebut tuh. Dan perjalanan dari stasiun Solo Jebres menuju ke base camp Candi Cetok, jaraknya itu kurang lebih 30 km dan memakan waktu sekitar 2-3 jam lamanya. Nah, saat di mobil ini, Putra nanya ke Rian tuh, "Tadi lo ke kamar mandi lama banget, Yan?" "Iya, tadi ngantri banget, soalnya cuma 2 kamar mandi doang, Put." Singkat cerita, di jam 7 pagi, sampailah mereka di base camp Candi Cetok. Di sini, mereka langsung memesan sarapan dan juga packing ulang tuh. Dan setelah itu semua selesai, mereka sempatkan untuk tidur terlebih dahulu, walaupun hanya beberapa jam saja. Tak terasa, azan zuhur berkumandang. Saat itu, Putra dan Andi sempatkan diri untuk menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, mereka langsung bergegas menuju ke pos simaksi atau pos perizinan yang gak jauh dari base camp. Tepat di jam 1:30 siang, akhirnya mereka memulai pendakian. Tak lupa juga, mereka bertiga berdoa terlebih dahulu. Agar apa sih? Agar pendakian kali ini lancar dan selamat sampai pulang ke rumah lagi. Awal pendakian, jalurnya ini masih datar dan melewati area wisata. Sekitar 500 meter dari pos simaksi atau pos perizinan, sampailah mereka di Candi Ketek. Candi Ketek ini merupakan situs purbakala dan bentuknya menyerupai piramida berundak tuh. Dan reruntuhan candi ini memiliki 4 teras bertingkat yang menghadap ke arah barat. Dan masing-masing teras
dihubungkan dengan undakan batu. Di Candi Ketek ini, mereka bertiga tidak istirahat dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Jalur pendakian menuju pos 1 ini berupa jalan setapak dengan vegetasi sedikit terbuka. Dan sepanjang jalur akan ditemui pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan pos Mbah Branti. Pos ini berupa tanah datar dengan shelter kecil untuk beristirahat. Dan di sini mereka gunakan untuk istirahat sambil makan cemilan-cemilan ringan tuh. Tak lupa juga sambil ngisep rokok kretek. Kondisi cuaca saat itu sangatlah bersahabat. Akan tetapi, kondisi jalur pendakian sangat berdebu. Maklum, karena musim kemarau. Setelah dirasa istirahat sudah cukup, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya ini sedikit menanjak dari sebelumnya tuh. Dan vegetasi di sepanjang jalur juga masih terbuka teman-teman semua. Dan dari pos 1 hingga ke pos 2, tidak ada kejadian-kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Semuanya berjalan dengan lancar dan juga aman. Tepat di jam 4 sore, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan pos Brakseng. Di pos ini berupa area tanah lapang dan terdapat shelter kecil tuh. Dan vegetasinya juga cukup rapat teman-teman semua. Atau bisa dibilang pos 2 merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Di pos ini ada pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi. Serta di bagian bawah pohon dililit oleh kain yang berwarna putih itu. Konon pohon tersebut adalah pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Awas, jangan sendarin pohon itu ya, perintah si putra tuh. Akhirnya mereka bertiga memilih untuk istirahat di dekat shelter. Dalam istirahat tersebut, mereka bertiga menyesal karena tidak membeli buah-buahan. Apalagi si Rian, sangat nyesel banget ketika ada nenek-nenek yang jualan buah ketika di stasiun Solo Jebres. Nyesel gue kagak beli buah salak tadi, ucap Rian sambil nyalain rokok. Berselang beberapa menit, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3 merupakan jalur yang terpanjang dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 di jam 6 sore. Karena di pos 3 ini ada sumber air yang dari paralon ya, mereka sempatkan untuk nyeduh kopi sambil makan roti. Dan di sini ada satu rombongan pendaki yang lagi ngecamp atau bermalam tuh. Ternyata rombongan pendaki tersebut lagi makan buah salak di teras tenda. Melihat hal tersebut, Rian langsung ngeluh lagi. Fix, kali ini gue bener-bener nyesel kagak beli buah-buahan, ucap Rian sambil ngeliatin pendaki yang lagi makan buah salak tersebut. Udah Yan, jangan mikirin apa yang gak kita bawa. Mendingan sekarang lo fokus ke pendakian. Udah yuk, udah masuk waktu maghrib nih, kita sholat dulu, sahut putra sambil ngegelar matras. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos berikutnya. Suasana pada malam itu amatlah sepi, karena bukan di hari libur atau hari weekend tuh. 3 buah cahaya dari headlamp selalu menemani mereka di gelapnya malam. Angin mulai berhembus kencang dan udara pun mulai dingin. Namun, bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk terus tetap bergerak. Singkat cerita, pos 4 berhasil mereka lalui dan sampailah mereka di pos 5 di jam setengah 9 malam. Pos 5 ini dinamakan dengan Bulak Peperangan. Bulak Peperangan merupakan area padang rumput yang luas dan juga datar tuh. Di sini Andi buka omongan. Kita ngecamp di mana nih? Ngecampnya di Gupakan Menjangan aja, Di. Di sini terlalu ngeplong dan gak ada barengan pendaki lain, ucap Rian sambil nyalain rokok dan cenderan di pohon tuh. Ya udah kalau gitu, kita belum sholat isya.
sekalian sholat isya aja dulu di sini sambil istirahat, ajak si Putra. Pada saat itu, Rian gak mau sholat karena dia lebih memilih ngisep rokok sambil nyeduh kopi. Akhirnya, hanya Putra dan juga Andi yang melaksanakan sholat isya. Gak lupa juga ngegelar matras dulu untuk dijadikan alas. Setelah selesai sholat, Putra dan Andi ini kaget ketika ngeliat Rian lagi makan salak. Rian ini mengaku bahwa buah salak tersebut dikasih oleh rombongan pendaki yang ketemu di pos 3. Tadi rombongan yang kita ketemu di pos 3 naik duluan. Gue dikasih salak nih 1. Gak mungkin Yan, rombongan yang kita ketemu di pos 3 itu lagi ngecamp atau lagi bermalam. Oke, misalkan dia lewat sini ya, otomatis headlampnya itu kelihatan Yan, ucap Andi sambil ngegulung matras tuh. Lo mau gak nih buah salak? Put, Dik, gak usah, buat lo aja Yan. Saat itu Putra dan Andi gak percaya dengan perkataan dari si Rian dan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan terkait buah salak. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos Gupakan Menjangan. Trek dari Bulak Peperangan menuju ke pos Gupakan Menjangan, jalurnya kembali menanjak ke atas bukit tuh dan masih melewati padang savana yang luas. Dalam perjalanan dari Bulak Peperangan menuju ke Gupakan Menjangan, mereka bertiga gak ada yang ngobrol sama sekali. Semuanya bener-bener terdiam dan sambil nunduk dan ngeliatin jalur pendakian aja tuh, jalan aja. Singkat cerita, sampailah mereka di Gupakan Menjangan di jam 9 malam. Gupakan Menjangan ini berupa padang savana yang luas dan bila beruntung terdapat air di tengah savana. Di sini mereka bertiga tampak sangat cekatan untuk mendirikan tenda. Dan setelah tenda udah berdiri, mereka langsung masuk ke dalam tenda untuk beberes dan juga masak. Kondisi Gupakan Menjangan pada saat itu nampak sepi. Hanya ada beberapa tenda doang dan kurang lebih sekitar 4 tenda. Dan lokasinya itu jauh-jauhan tuh teman-teman semua. Dan setelah selesai masak dan makan, mereka bertiga memilih langsung tidur dan tidak begadang. Karena di keesokan pagi, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Hargodumila. Tepat di jam 11 malam, Rian ini terbangun karena ada suara rame dari luar tenda. Saat itu, Rian bangunin si Putra dan juga Andi tuh. Put, Andi, bangun Put. Namun, Putra dan Andi tampaknya tertidur pulas dan gak ngedengar ucapan dari si Rian. Karena rasa penasaran dan semakin lama suaranya semakin rame, Rian memberanikan diri untuk keluar tenda. Takutnya ada pendaki yang lagi dievakuasi. Dan ketika Rian keluar tenda, terdapat api unggun dan terlihat banyak orang lalu lalang tuh. Dan setelah diperhatikan, seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Setelah itu, Rian memberanikan diri untuk maju beberapa langkah ke depan tenda. Tiba-tiba, Rian terfokus dengan satu penjual yang gak asing dalam ingatannya. Ternyata, orang tersebut adalah nenek-nenek yang menawarkan salak saat berada di stasiun Solo Jebres. Akhirnya, Rian deketin itu nenek-nenek dan Rian dikasih buah. Ternyata, itu buah salak. Sambil ngasih buah salak ke Rian, nenek ini ngomong, "Awakmu bakal jemput salak niki do." Karena Rian dari awal pendakian pengen buah, sangatlah bersyukur sekali ketika ada orang yang ngasih buah kepada dirinya. Langsunglah Rian ini ngupas itu buah salak. Dan setelah kulitnya terkelupas, Rian ini mau makan tuh salak. Namun, tiba-tiba api unggun itu mati dan berganti menjadi obor yang sangat banyak tuh. Obor tersebut layaknya lampu penerangan jalan yang berbaris memanjang dan sangat rapi. Saat itu juga,
para penjual langsung menatap tajam ke arah si Rian. Karena takut, Rian ini langsung buang itu salak dan mundur ke arah tenda secara perlahan. Nah, ketika Rian mau sampai tenda, tiba-tiba wajah para penjual tersebut berubah menjadi sangat menyeramkan. Ada yang lidahnya panjang, gelantungan di pohon, tinggi besar, dan sampai-sampai ada yang lagi nenteng kepala tuh. Sukmanya si Rian keluar dari raganya tuh dan masuk ke dalam pasar setan. Ketika saat itu, nenek ini naruh bakulnya di depan Rian tuh dan sambil duduk. Anak ini nggak sopan, sudah mengambil barang yang bukan miliknya.